Dari tadi ini agak persiapkan Alkitab kalian dan uang persembahan yang nantinya akan kalian masukkan di celengan masing-masing. Dan yang ketiga, wajib bagi kalian untuk join tepat waktu. Dan di saat join, jangan lupa untuk mengganti namanya sesuai kelas kalian masing-masing agar nanti wali kelas mudah untuk mengabsen. Dan yang terakhir adalah, dan jangan lupa selama mengikuti perayaan Natal wajib untuk kalian untuk open camp. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah Natal ini dengan sukacita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, anak-anak dan ibu bapak guru. Aduh, mari lambaikan tangannya. Adakah sukacita di dalam hatimu? Amin. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Mari lambaikan tangan atau buat emotion. Ya. Oke, wah cantik-cantik sekali. Ganteng-ganteng, semuanya sudah siap mulai tadi ya, kira-kira jam 8 kurang ya. Hari ini kita mau beribadah, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya, meskipun tidak sesuai tanggalnya ya. Tapi ini wujud kita bersyukur bahwa anak Allah yang maha tinggi yaitu Yesus Kristus telah lahir ke dunia, memberikan juga nyawanya, memberikan ilahinya, keilahiannya kepada manusia. Dan hari ini kita mau nyatakan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau menyanyi, menyembah Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Nah, untuk menunjukkan cintamu, kita bersama-sama menyanyi katakan, tapi sebelumnya kita harus doa dulu ya. Nah, kita mau panggil Mr. Yohanes, silakan untuk mengawali doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu kepada kami. Semoga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh dipertemukan kembali melalui Zoom untuk acara peringatan hari kelahiran-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan biarlah semua acara ini dari awal hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Lawat kami semuanya, biarlah hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Kami serahkan setiap benda-benda mati yang kami pakai, biarlah itu juga boleh menyempurnakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, lawat kami,
kami siap untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mr. Yohanes. Mari kita ngangkat satu pujian, anak-anak dan ibu bapak guru. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Katakan, hai dunia, gembiralah dan sambutlah Rajamu. Baik teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya luangkan waktu teman-teman untuk bisa menyiapkan uang persembahannya dan jangan lupa dimasukkan ke celengan. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia Yesus
sekali untuk bisa berdoa persembahan. Shalom, mari kita satu hati untuk berdoa. Bapak yang makasih mengucap syukur Tuhan, pada pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama bersuka cita untuk merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai hari ini, sehingga kasih-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kami, izinkanlah kami Tuhan mempersembahkan sebagian yang kami miliki Tuhan, untuk kami persembahkan kepadamu. Kiranya segala apa yang kami persembahkan ini, Tuhan, bisa bermanfaat bagi kami semua, bagi saudara-saudara kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kepersembahkan doa ini di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan menyaksikan vokal grup dari teman-teman kita. Mari tepuk tangan, berikan semangat bagi teman-teman kita. Silakan. Hore.
1. Cek. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Fati. Sebelum itu, mari kita menaikkan satu pujian Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, khususnya keluarga besar SMP Kristen Dharma Mulia. Kami boleh merayakan hari Natal. Dalam segala keterbatasan, kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat bekerja, menopang, menolong kami sampai hari ini. Oleh sebab itu, biarlah dalam perayaan Natal ini, berita Natal ini kami pahami, kami mengerti, dan yang paling penting kami lakukan dalam hidup kami.
Berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur juga tema yang diberikan adalah kasih Kristus membawa damai sejahtera. Ya, teks yang diberikan dari Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Ya, saya bacakan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya juga mengambil satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kasih Kristus membawa damai sejahtera. Anak-anak dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau bertanya damai sejahtera, apa sih arti damai sejahtera? Damai sejahtera itu Irene, ya. Jadi bukan damai ketika kita ditilang polisi, Pak, berdamai, bukan. Tapi arti damai di sini adalah shalom. Arti damai di sini adalah satu keutuhan, keselarasan, harmoni, kesejahteraan, keselamatan, berkat, bahagia secara jasmani dan rohani. Dan kebalikan dari shalom atau damai sejahtera ini adalah bukan perang ya, tetapi celaka, sengsara, kekacauan, kesusahan, dan juga kalau kita lihat hilangnya keadilan. Nah, kita akan melihat kasih Kristus membawa damai sejahtera. Kita pasti bertanya, next, bagaimana dalam kondisi pandemi ini? Apakah kasih Kristus, damai sejahtera Kristus itu masih ada? Dengan orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dikasihi karena pandemi. Saya beberapa kali memakamkan jemaat, ya. Dan ketika jemaat itu sakit kena COVID, tidak ada keluarga yang melihat. Bahkan sampai ke pemakaman pun, kami memakamkannya dengan jarak kurang lebih 5 meter. Dan setelah itu kami harus membersihkan diri dan sebagainya. Saya pun mengalami berturut-turut, ya, bagaimana om saya, sepupu saya dipanggil Tuhan. Apakah di situ tidak ada damai sejahtera? Apakah di situ Tuhan tidak hadir?
Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang disampaikan di dalam 1 Timotius 3, kondisi manusia pada zaman akhir ini. Kalau kita lihat peperangan, erupsi di Merapi ya, waktu itu Semeru, dan kalau kita lihat teman saya sedang pelayanan saat itu di Lumajang. Dan ketika ada erupsi itu, mereka juga mengalami kesulitan. Kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti itu sepertinya tidak berakhir. Tetapi kalau kita mau melihat kondisi ini pun dialami ya oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Sebelum Kristus lahir 400 tahun kurang lebih tidak ada nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Baru ketika Yohanes Pembaptis, itulah nabi terakhir, baru di situ firman Tuhan disampaikan. Dan kelahiran Kristus sungguh-sungguh membawa damai sejahtera. Berikutnya kita akan melihat. Nah, di dalam PPT hari ini dikatakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu dinubuatkan ya. Kita tidak pernah di antara kita, secantik apapun tidak pernah ya, kita dikatakan nanti akan lahir Bapak ini, seorang ini, hidungnya mancung seperti ini. Tidak. Hanya Tuhan Yesus Kristus kelahirannya sudah diberitakan 700 tahun sebelum dia lahir. Dan itu diberitakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Kristus datang memberikan dan membawa damai sejahtera. Nah, bagaimana Kristus datang memberikan dan membawa damai sejahtera? Dia datang dalam kesederhanaan. Di dalam pasal Lukas pasal 2 dikatakan Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba. Kenapa dikatakan lahir? Dia datang, hari ini telah lahir bagimu. Ya, itu berita yang disampaikan oleh para malaikat. Mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang lahir, yang kita rayakan hari ini, memang dia lahir dari seorang perempuan, dicatat dalam Galatia 4 ayat 4, menjadi manusia. Bahkan kalau kita lihat manusia, ya harusnya Allah ya menjadi manusia. Bahwa Allah ada malaikat menjadi manusia, tetapi Kristus menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dikatakan dan mengambil rupa seorang hamba dikatakan taat sampai mati. Dikatakan matinya adalah mati yang paling hina. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus Kristus lahir memang sungguh-sungguh merasakan seperti kita manusia, darah dan daging. Jadi bukan seperti dewa-dewa ya, Dewa Krishna lahir seperti bayi, ada ular besar diputer-puter, tidak. Kristus merasakan kelemahan kita. Kristus juga mengalami pertumbuhan seperti kalian. Ya, dari bayi sampai masa remaja. Kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 52, Yesus makin hari makin besar dan bertambah kasihnya ya. Kemudian bertambah pengetahuannya, dikasih Allah dan dikasih manusia. Seterusnya. Nah, PPT-nya boleh dilanjut, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan dan kelahiran Kristus itu di tengah-tengah situasi ekonomi politik, keamanan yang memang jauh dan sulit. Karena pada waktu Yesus lahir, kondisi orang Israel pada waktu itu dijajah oleh Romawi dan ada di dalam pemerintahan Agustinus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Next Pak, berikutnya. Kelahiran Yesus membawa damai sejahtera. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan ini, di tengah-tengah dunia ini yang situasinya tidak menentu, PHK semakin banyak, kekerasan semakin banyak. Yesus lahir ke dunia, memberikan dan membawa damai sejahtera. Nah, berikutnya kita akan melihat secara singkat saja, Kristus
datang membawa damai sejahtera. Dan di dalam Yohanes 14 tadi dikatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh damai sejahtera? Untuk memperoleh sejahtera, yang pertama kita harus belajar dari para gembala. Nah, siapa gembala ini? Gembala ini, jangan kalian berpikir seperti gembala jemaat, seperti gembala yang memelihara hewan, ya, memelihara domba, mengasihi seperti gembala di dalam Mazmur 23. Tidak. Tetapi gembala di sini, kalau kita mau perhatikan adalah orang yang tidak diperhitungkan. Kenapa tidak diperhitungkan? Mereka dikenal sebagai orang yang kasar, yang miskin, tidak mengindahkan aturan-aturan agama Yahudi pada waktu itu. Kalau aturan agama Yahudi harus cuci tangan, harus ini dan sebagainya. Karena miskinnya mereka tidak bisa melakukan ya aturan-aturan agama. Dan gembala-gembala ini dikatakan tidak bisa dipercaya. Tidak bisa menjadi saksi di pengadilan. Sekali lagi ya, gembala-gembala ini mengembalakan domba di padang gurun di tempat yang jauh pada waktu-waktu tertentu, dan status mereka ini tidak bisa dipercaya, tidak bisa menjadi saksi di depan pengadilan. Tetapi dari Lukas pasal 2 kita melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Karena apa dikatakan? Para gembala ini merayakan Natal pertama, menerima berita pertama dari malaikat. Pertama bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kalau kita lihat, di daerah itu gembala-gembala menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Setelah domba-dombanya dimasukkan tempat dengan pagar, mereka tinggal di gubuk, memanaskan diri, orang Jawa bilang apa? Api-api gitu ya. Nah, ketika mereka sedang dalam kondisi tidak menentu, hati mereka gundah gulana, apa yang terjadi? Malaikat datang mengunjungi mereka. Mereka melihat kemuliaan Tuhan bersinar dan tidak berhenti sampai di situ. Tapi di sini ada satu kata, jangan takut. Inilah kalimat yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak diperhitungkan. Inilah satu kalimat yang kita butuhkan di dalam kondisi seperti ini. Jangan takut. Ya, jadi kalau kita lihat betapa bersyukurnya kita ketika ketakutan, ketika kita mengalami malapetaka. Orang yang berkepentingan datang dan berkata jangan takut. Seperti Pak Jokowi, datang ke Sintang, datang ke Semeru, ya, datang ke tempat-tempat yang mengalami bencana. Bukan hanya perkataan, tetapi datang. Dan itu kita lihat di sini. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Siapa juru selamat? Hanya dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Siapa lagi gelar yang kedua? Kristus. Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Dan yang penting di sini dikatakan Tuhan. Selama ini yang menjadi tuan orang-orang Israel pada waktu itu adalah penjajah Romawi. Sehingga kalau kita lihat hanya 10% ya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi 90% orang-orang mengalami ketertekanan. Tetapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang bisa menyelamatkan kamu. Telah lahir bagimu Kristus Sang Mesias, Tuhan. Tuhan itu di sini dikatakan sebagai yang memimpin, yang memiliki. Gusti, ya Tuhan. Nah, makanya kalau kita lihat di sini luar biasa. Seorang gembala yang tidak bisa dipercaya justru dipercaya oleh Tuhan menjadi saksi kelahiran Kristus. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan mereka melihat bagaimana malaikat itu memuji, memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini satu hal yang luar biasa. Inilah tujuan Kristus datang ke dunia. Mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Siapa yang hilang? Orang berdosa. Salah satunya adalah gembala-gembala yang tidak punya nilai di hadapan manusia. Kemudian teladan yang kedua, bagaimana supaya kita memperoleh damai sejahtera? Seperti para gembala ini. Di sini dikatakan mereka mendengarkan, ya, mendengarkan berita tentang damai sejahtera. Jadi di sini dikatakan mereka sangat ketakutan. Tapi dikatakan jangan takut. Hari ini telah lahir. Dan mereka bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Dikatakan inilah tandanya bagimu. Diberikan tanda yang jelas. Tanda-tanda siapa itu juru selamat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, dengarkanlah firman Tuhan baik-baik. Jangan masuk kiri keluar kanan. Masuk kiri di kanan nggak ada, ya. Jadi gitu juga dalam hidup kita. Kalau kita mau berhikmat, dengarkan, bukan hanya mendengar. Jadi di sini mendengarkan berita damai sejahtera. Nah, setelah mendengarkan, apa yang dilakukan? Setelah mendengarkan, mereka dikatakan, setelah malaikat itu meninggalkan mereka, gembala-gembala itu berkata, mari kita pergi. Tidak hanya cukup mendengar, tetapi mereka juga bertemu dengan pembawa damai sejahtera. Kita tidak hanya cukup mendengarkan firman Tuhan, tapi apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru? Ataukah kita hanya menjadi orang Kristen? Seperti lampu pohon Natal. Ini adalah lampu pohon Natal, ya. Hidup mati, hidup mati. Hidupnya waktu Natal dan Paskah. Yang lain mati. Ya, atau menjadi orang Kristen seperti kapal selam, ya, hari-hari biasa itu tenggelam, tapi ada pergumulan kesulitan mulai naik mencari Tuhan. Tapi gembala-gembala di sini mereka mau bertemu dengan pembawa sejahtera. Dan yang ketiga, bagaimana memperoleh damai sejahtera? Kristus katakan damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tetapi ada respon dari kita di dalam ayat yang ke-16 kalau kita lihat, ya, mereka itu sungguh-sungguh, ya, cepat-cepat berangkat, tidak mau menunda. Setelah mendengar kabar baik tentang damai sejahtera, tidak menunda. Mereka segera berangkat bertemu dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita. Kalau firman Tuhan menegur kita, jangan ditunda, jangan katakan nanti, tapi segera seperti gembala-gembala ini. Mereka cepat, ayat 16, cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang berbaring di palungan. Tidak hanya bertemu, tetapi di situ dikatakan apa? Melihatnya. Ya, menyaksikan, cross check. Dan yang terakhir di situ dikatakan mereka menceritakan kabar baik bahwa mereka bertemu dengan malaikat, diberi tanda-tanda, diceritakan itu semua. Dan gembala-gembala ini memberi teladan kepada kita. Apapun kata orang, aku orang yang terhina, yang terbuang. Tetapi hari ini aku sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, aku sudah menceritakan itu kepada semua orang, maka aku akan hidup dalam damai sejahtera. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, aplikasinya apa untuk kita? Tema firman Tuhan, kasih membawa damai. Apa aplikasinya untuk saya? Apa aplikasinya untuk anak-anak di rumah? Kristus datang membawa damai. Damai kuberikan kepadamu. Aplikasinya, mari kita bercermin. Apakah aku sudah hidup dalam damai sejahtera itu? Ataukah aku sampai sekarang belum bertemu dengan damai sejahtera itu? Maka kita aplikasinya inside out. Ya, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah inside out. Kita bercermin, apakah saya sudah mendengar? Apakah saya sudah bertemu dengan damai sejahtera itu? Atau apakah saya sudah menceritakan damai sejahtera itu kepada orang lain? Bagaimana saya mau menceritakan kepada orang lain? Bagaimana para gembala mau bersukacita menceritakan kepada orang lain kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Maka
Sekarang kunci pertama, mari kita cek diri kita masing-masing, baik yang di rumah. Lihat kedalaman hati saudara. Apakah damai sejahtera itu sudah menguasai hidup saudara? Ataukah kita merayakan Natal, kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan, kita mengirim bingkisan Natal, kita pergi ke panti asuhan. Tetapi di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah kekacauan, kepahitan, iri hati, amarah. Mari kita melihat diri kita, jangan melihat teman saudara. Kalau sampai hari ini masih ada ganjalan di dalam hati, saudara marah kepada Bapak Ibu guru, katakan hari ini, Tuhan, saya tidak mau ya di dalam diriku ini ada pengganggu untuk aku menerima damai sejahtera. Oleh sebab itu mari kita lihat, tanpa kita sadari mungkin kita memiliki luka-luka hati. Mengakhiri tahun ini, inside out. Ya, aku mau melihat kedalaman hatiku. Kalau saudara masih memiliki luka-luka emosi yang tersembunyi, mungkin saudara dihina, dibilang kau jelek, kau gemuk. Mungkin saudara diremehkan orang dan itu merasuki alam alam bawah sadar saudara. Saudara dibedakan di rumah. Saudara tidak diperhitungkan. Saudara menjadi orang yang minder atau menjadi orang yang sombong. Sehingga tidak bisa berelasi dengan orang lain. Maka hari ini lihatlah diri kita di hadapan Tuhan. Gembala-gembala yang tidak diperhitungkan, mereka menjadi berharga karena sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Hari ini kasih membawa kasih membawa damai. Apakah ada damai dalam diri saudara? Yang di rumah, yang di tempat ini. Kalau masih ada hal yang belum selesai, selesaikanlah itu di hadapan Tuhan. Ketika saya dan saudara berdamai dengan Tuhan, hubungan secara interpersonal dengan Tuhan diselesaikan. Ada dosa-dosa yang belum selesai kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ada kemarahan kita kepada orang tua kita, kekecewaan kita kepada teman kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang bisa berelasi dengan orang lain. Dan yang terakhir kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 20, akibatnya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Orang yang mengalami damai sejahtera Tuhan, maka akibatnya adalah hidupnya diliputi dengan sukacita dan memuliakan Allah. Sukacita dari Tuhan itu bersumber dari dalam, bukan dari luar. Sukacita di dalam diri kita menjadi termometer dan termostat. Sehingga dalam pandemi ini kalau kita sekolah harus seperti ini, kita tidak menyalahkan Tuhan. Dalam pandemi ketika kita sekolah, tiba-tiba jaringan, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan siapapun. Tapi kita belajar melihat bahwa segala sesuatu itu terjadi atas seizin Tuhan. Maka orang yang mengalami damai sejahtera Kristus, dimanapun dia ditempatkan, dia bisa bersuka cita, memuji Tuhan. Orang yang mengalami damai di dalam Kristus, wajahnya tidak seperti pepaya bangkok. Ya, saudara tahu enggak Rasul Paulus? Rasul Paulus itu pendek, botak, tidak ganteng. Tetapi orang melihat dia seperti malaikat. Karena apa? Sukacita. Dan dia selalu katakan bersukacitalah. Di penjara pun, di belenggu pun dia katakan bersukacitalah. Tapi ada orang yang cantik gitu, pakai bulu mata palsu, gigi palsu, semua palsu. Ya, cantik gitu ya. Tapi orang melihat dia seperti setan. Karena tidak ada sukacita di dalam hatinya. Maka inner beauty ya, dalam diri kita itu akan terpancar ketika saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena dia datang membawa damai, memberikan damai sejahtera itu kepada saya dan saudara. Mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapapun kita, di sini dan di rumah, mari kita datang kepada Tuhan Yesus seperti para gembala. Hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Secara manusia mereka tidak bisa menjadi saksi, tetapi bagi Tuhan, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka menjadi saksi, mengabarkan itu kepada semua orang, dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
kasih Kristus membawa damai. Kasih Kristus memperdamaikan diri kami dengan Tuhan. Kasih Kristus memperdamaikan diri kami dengan sesama. Oleh sebab itu hamba berdoa, baik untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah. Engkau mengetahui hati mereka Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan melawat kami semua, supaya kami mengakhiri tahun 2021 dalam kondisi pandemi ini. Kami tidak kehilangan damai sejahtera, tapi kami tetap memiliki dan hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai hati kita semua. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, tiba saatnya untuk penyalaan lilin. Saya memberikan waktu untuk dapat mempersiapkan lilinnya masing-masing. Kiranya lilin ini boleh menjadi terang dalam diri kita dan dapat menyinari sekeliling kita. Namun sebelumnya, saya mengundang hambanya Ibu Fati untuk maju menyalakan lilin. Selanjutnya saya mengundang Ibu Eti Sian sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Dharma Mulia untuk maju menyalakan lilin. Selanjutnya saya mengundang Ibu Sari Selanjutnya saya mengundang Ibu Endang. Dan selanjutnya saya mengundang Kak Patricia sebagai perwakilan dari siswa untuk maju menyalakan lilin. Dia telah lahir di kandang domba yang hina. Dia pembawa damai bagi seluruh umat manusia. Dia yang menyelamatkan umat manusia melalui penebusan dosa. Wahai para insani, sujudlah dan bersukacitalah dalam menyambut kehadirannya. Detak waktu memanggil kita semua berkumpul bersama dalam kesucian dan sukacita Natal. Mari kita rayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Kita sambut dengan lapang hati tanpa rasa ragu. Damai dan tentram memeluk kita seperti sebuah pembungkus. Oh,
Glory, kamu lihat nggak acara setelah ini? Teman-teman yang di rumah mau lihat nggak acaranya? Mau. Mari kita saksikan penampilan dance dari kakak kelas 9. Oh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Piano in the bell, 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 bell. Jingle bell, bell, bell.
Saya mengundang hambanya Ibu Fatih untuk mendoakan doa berkat. Mari kita berdoa yang ada di tempat ini dan di rumah saya undang untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah perayaan Natal hari ini. Dan kesempatan ini juga hamba berdoa memberkati semua Bapak Ibu guru, staf, karyawan, khususnya di SMP Kristen Dharma Mulia. Hikmat surgawi Tuhan berikan kepada mereka semua. Sebagai pendidik khususnya dalam masa pandemi, pasti banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tapi Tuhan yang memanggil memilih mereka menjadi hamba-Mu untuk mengajar di tempat ini. Tuhan juga yang akan memperlengkapi mereka dengan kasih karunia-Mu. Berdoa juga untuk Yayasan Kristen Dharma Mulia. Tuhan terus pakai seluruh pengurus dan jajaran dan yayasan ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk anak-anak. Kami juga berdoa, baik yang di rumah, di tempat ini. Biarlah Tuhan dalam segala keterbatasan, Tuhan berkati mereka supaya menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak yang pintar dan memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk kelanjutan studi ke depan, supaya Tuhan juga menolong, memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami memuji Engkau. Berkati semua orang tua juga, supaya menjadi teladan iman yang hidup buat anak-anak. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus menguasai hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan, penyertaan Roh Kudus kiranya menolong dan memberkati hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya mengundang Ibu Eti Sihaan untuk mengucapkan ucapan selamat Natal kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku yang terkasih. Yang terhormat Bu Fati, Ibu Pendeta yang sudah memberikan kita firman Tuhan pagi hari ini. Begitu juga yang terhormat Bapak Ibu guru yang luar biasa. Dan yang terkasih anak-anakku yang ada di rumah maupun yang sedang bertugas di tempat ini. Mari kita sama-sama sambut Natal dengan melambaikan tangan semua. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku yang terkasih, tidak terasa kita akan menutup tahun 2021. Dan tadi pesan dari Ibu Pendeta, kita di akhir tahun perlu refleksi diri, bercermin. Sudah adakah damai sejahtera di hati kita? Datangkan damai sejahtera itu melalui dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau ada damai sejahtera di dalam hati kita, maka kasih melingkupi kita dan kita bisa menginspirasi banyak orang dan kita bisa berkarya dengan luar biasa. Mari kita tutup tahun 2020 ini dengan sukacita, damai sejahtera 21 ini dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan kita sambut tahun 2022 dengan semangat yang luar biasa, terus tebarkan kasih antar sesama, lakukan yang terbaik,
sehingga kita bisa tutup perjalanan nanti juga dengan sukacita dari Tuhan. Anak-anakku, kita akan bersama-sama di saat ini melihat video ucapan selamat hari Natal dari Bapak Ibu terkasih. Karena kami tidak bisa menatap kalian secara langsung, saksikanlah video ucapan dari kami. Dengan tulus kami mengucapkan selamat Natal buat anak-anakku. Walaupun di tengah pandemi ini, tetaplah kita bersukacita. Dan pasti di balik segala sesuatu yang terjadi ini, ada rencana Tuhan yang indah buat kita semua. Salam dari kami. Selamat menyaksikan video dari kami semua sebagai rasa cinta kami untuk kalian semua. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom anak-anakku terkasih. Mengeti ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai sejahtera yang sudah Tuhan beri pada kita melingkupi hati dan pikiran kita. Terutama di masa pandemi ini. Mari sama-sama kita berdoa agar masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung. Sekali lagi, selamat Natal dan Tahun Baru untuk anak-anakku. Shalom anak-anak terkasih, kedamaian, kebahagiaan, berkat kasih Kristus melimpah, melingkupi kalian beserta seluruh keluarga. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2022. Kita ketemu kembali dengan semangat yang baru, motivasi yang baru, dan kalian semua luar biasa. Tuhan memberkati. Christmas untuk kalian semua dan keluarga yang ada di rumah. Kiranya kasih dan damai Natal bersama kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Dan pesan dari Pak Yudo untuk kalian semua, di tahun yang baru nanti kalian bisa belajar lebih giat lagi dan meraih prestasi yang lebih cemerlang. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sepanjang hidup. God bless you. Hai anak-anak yang hebat, selamat Hari Natal dan Tahun Baru menyongsong tahun 2022. Kiranya di tahun ini kalian semakin semangat dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Hai anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Miss Ulina menyampaikan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus mencintaimu. Shalom teman-teman, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di Natal kali ini kita menemukan kasih Allah yang sejati dan kita bisa menyebarkannya bagi sesama. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom anak-anak sekalian. Dari Simon mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih. Untuk anak-anakku yang terkasih, Dwi ucapkan selamat Natal ya. Semoga damai Natal pada tahun ini memberi berkat untuk kita semakin maju. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, selamat Hari Natal dan Tahun Baru ya. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Dah.
Shalom generasi juara yang baik hatinya. Miss Penny mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak, ya Miss Denny mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua ya. Semoga Natal ini membawa keberkahan buat kita semua dan COVID segera hilang dari Indonesia sehingga tahun depan kita dapat bertatap muka, sekolah, berkegiatan, sekolah bersama-sama. Tuhan berkati. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah terus berjuang di semester 1. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa terus berikan sukacita untuk kita. Oke, sampai jumpa di semester kedua. Hai, selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Semoga di Natal ini kita mendapatkan berkah yang melimpah dan semangat untuk melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Sampai ketemu tahun depan. Shalom. Merry Christmas and Happy New Year for all of you students from Junior High School in Dharma Mulia Christian School. Miss Yoci berharap di tahun baru nanti teman-teman semuanya mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan, nyerta dan perlindungan yang luar biasa juga dari Tuhan, dan semangat yang baru untuk sekolah, lebih semangat lagi. See you. Natal adalah hari di mana Tuhan Yesus lahir. Bagaimana dengan hati kamu masing-masing? Apakah Tuhan Yesus sudah lahir di hatimu? Mari, hari ini adalah hari Natal dan mari kita memberikan tempat di hati kita masing-masing untuk Tuhan Yesus lahir dan mengisi hati kita dengan firman-Nya. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, Merry Christmas. May the spirit and the joy of the holidays will fill your home with love and peace. Kami dari Temendia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Damai Natal menyertai kita semua. God bless you. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Natal pada hari ini. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian lagu Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad.
Haleluya. Terima kasih. Apakah ada pengumuman Ibu? Ibu Eti sudah selesai semua. Terima kasih untuk anak-anak dan Ibu Bapak Guru. Kita sudah selesai. Boleh meninggalkan lift. Terima kasih juga Ibu Fati yang memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Dan untuk anak-anak yang melayani hari ini luar biasa ya. Begitu juga dengan anak-anak di rumah. Tuhan memberkati. See you again. God bless you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Ini ada libur kan, Miss? Thank you, Miss. Miss. Tanggal 25 libur. Bisa libur ya, Miss? Thank you, Miss. PPKM dibatalkan. Oke,